Perkenalkan nama aku Keiko dan aku juga nggak sendiri karena bakal ditemenin sama Nia hari ini. Hai teman-teman, namaku Nia. Di pertemuan keempat PKSkan kali ini, kita akan dibawakan oleh Frater Benny dan Frater Richard. Ya, boleh melambaikan tangan ke kamera, Kak? Halo, halo. Nggak usah deket-deket, nanti jatuh kamera. Nah, untuk rundown acaranya, yang pertama ada pembacaan kitab suci, dilanjutkan pendalaman iman oleh para frater, dan sharing dari teman-teman. Lalu doa umat, dan pastinya di akhir ada games. Gamesnya itu kita pakai quizzes, jadi dimohon untuk teman-teman untuk login dulu. Nanti begitu gamesnya dimulai, nanti tinggal masukin kodenya aja. Nah, jangan lupa pastinya ada hadiah menarik, guys. Nah, untuk peraturannya silakan Kak Keiko. Oke, aku bakal jelasin peraturannya. Yang pertama itu peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Jadi teman-teman boleh tolong di on cam. Lalu yang kedua, peserta harap mematikan mic selama acara kecuali pada saat sharing. Yang ketiga, peserta diharapkan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan sharing. Lalu yang terakhir, bagi peserta yang ingin sharing bisa raise hand atau mengetik nama di kolom chat. Oke, sebelum mulai pertemuan BKSN yang keempat ini, mari kita mendengarkan lagu pembuka terlebih dahulu. Kepada kakak operator, boleh diminta bantuannya. Terima kasih. Yuk on cam, yuk on cam, on cam. Iya, boleh nih teman-temannya on cam yuk. Bagaimana kakak operator? Mungkin masih ada kendala kali dari kakak operatornya. Boleh sambil ditunggu, teman-teman boleh sambil on cam ya. Mungkin mau siap-siap dulu gitu. Udah ditunggu nih sama frater-fraternya. Iya, baru ada Septri nih, Kak Septri baru on cam. Mana nih yang lain? Ayo dong. Baik banget, dikit aja, dikit dong. Izin off cam, Kak. Kendala jaringan. Iya, nggak apa-apa. Ayo boleh teman-teman yang lain. Yang jaringannya bagus boleh on cam. Untuk kakak operator, apakah sudah bisa dimulai? Tulang ganti kan logo tulang kok jago buat resume kan. Jauh Lagi stong buat resume. hujan. Jauh kok buat resume kan. Ingat sekali aku zoom ini bang. Serius aku. Sampai nggak ingat aku ada zoom kan. Bahasa apa itu? Wow. Bagaimana nih kakak operator? Teman-teman sudah menunggu nih. Masih di jalan pulang dari gereja. Hati-hati Kak Samudra. Hati-hati di jalan. Ih, emang lagi hujan ya guys? Di aku nggak hujan soalnya. Kakak daerah mana emang kakak? Aku di Yasmin. Kamu daerah mana? Hujan di mana tuh? Sudah terlihat share screen-nya? Udah. Oke. Aman-aman.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam teman-teman yang terkasih. Selamat malam. Selamat malam guys. Apa kabar? Selamat malam semuanya. Gak Malam, apa-apa 5 detik Pater. buka sound juga gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. 5 Kita detik, 5 detik. ibadatnya Buat sapa balik ya. ya. Selamat malam sekali lagi. Selamat malam, Selamat Pater. malam, Frater. Terima kasih. Mantap. Nah, untuk yang tadi saya ingetin lagi kali ya. Untuk yang belum buka kameranya, ya kita lihat juga ya dari sini. Biar supaya kita, siapa tahu kalau misalnya ketemu di jalan gitu ya, Ya, bisa hafal gitu. Teman-teman, oh ternyata pernah ikut BKSN sama kita. ya. Ya, Nanti yang juga mungkin bisa kalau on cam Nah, bisa kelihatan nih Romo. Saya laporkan ke Romo Peter. jangan. Tapi nggak bercanda. Enggak. Yang bisa on cam yang kira-kira sinyalnya bagus, on cam lah. Ya. Oke, teman-teman Guys, sekalian. oke, guys. Nah, ya. Teman-teman sekalian, kita pada kali ini kita akan mengadakan pertemuan keempat ya. Sudah keempat, berarti pertemuan yang terakhir. Siapa nih yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat ini ikut terus? Ikut semua. Ikut semua. Angkat tangan. Kelihatan kok. Oh, lumayan, ada banyak. Ada 1000 ya, 1, 2, 3. Oh, iya. Puji Tuhan. Ada banyak, lumayan. Aduh, saya jenong ya. Nah, tema pertemuan keempat kali ini apa nih, Tan? Apa sih? Oh, Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Wah, Yesus sahabat bagi mereka Yang bertobat. Ini tema ini menurut saya pribadi ngeri-ngeri sedap ya, Frater, karena ngeri sedap. bertobat, bro. Ya, Yes. mau nggak mau kita harus bertobat. Bertobat. Kenapa harus bertobat? Ya, nanti lihat. kita Nah, Injil Injil lagi. Bacaan kitab suci yang diambil itu dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 21. Nah, itu tentang apa nanti akan kita dengarkan bersama-sama ya, teman-teman. Kalau nggak salah nih ya, mungkin sepintas, kalau nggak salah itu berbicara tentang surat ya. Surat yang ditujukan kepada jemaat di mana? Laodikia. Laodikia. Oh, salah. Laodikia. Tipo berarti. Tipo. Jempolnya kegedean. Ya, kepada jemaat di Laodikia. Nah, surat itu berisi anjuran dan berisi pesannya. Pesan dari siapa nanti kita lihat. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama pesan kitab suci apa yang akan kita dengarkan dan makna apa yang bisa kita ambil dari pembacaan kitab suci pada pertemuan kali ini. Nah, kita juga diajak untuk ada istilah dalam bacaan kali atau pertemuan kali ini, Tar. Yaitu suam Suam kuku. Suam kuku. Coba diperiksa supaya tidak Mungkin tercium. suam kuku tuh sederhananya apa sih, Tar? Ya, anget-anget bakpao lah ya. Karena kalau misalkan bahasa-bahasa yang kasarnya itu pasti teman-teman tahu lah. Cuma Anget-anget, di sini ayam di itulah ya. sensor. Ya, sederhananya anget-anget. Ya, pokoknya kita nggak boleh seperti itu ya, teman-teman. Nah, di situ kita akan lihat pesan yang akan si penyampai pesan ini sampaikan kepada terutama kepada jemaat di Laodikia. Kita akan lihat itu. Dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita nih, Tan. Ya, benar. Bahwa kita ini sering suam-suam apa tadi? Suam-suam kuku. Kaki, suam-suam kuku ya. Suam-suam kuku, sorry. Suam-suam kuku. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Yang dialami juga oleh jemaat di Laodikia. Mereka itu suam-suam kuku sampai ditegur lewat. Oh ya? Iya, betul. Oh. Betul. Sampai ditegur lewat Siap. bacaan kali ini kita. Nah, Maka dari itu, harapan kita, teman-teman, di pertemuan keempat ini, sesudah kita mengikuti semua pertemuan, 1, 2, 3, 4, nah ini finalnya nih, Frater ya, pesan finalnya, bahwa kita ya nggak boleh setengah-setengah, benar, boleh setengah-setengah Iya. melakukan apapun, Iya. termasuk mengerjakan tugas kuliah. Nah, itu dia. Masih lama nih deadline-nya. Ngerjainnya 1 jam sebelum presentasi. Jangan. Waduh, itu kayak stout saya tuh. Jangan dibuka. Bro. Oh, enggak ya. Pokoknya nggak boleh setengah-setengah ya. Inti pesannya seperti itu. Nah, kita akan lihat seperti apa detailnya pesan yang si pemesan ini sampaikan kepada kita. Maka dari itu, kita hening sejenak. Kita masuk ke dalam suasana teduh ya, Peter. Ya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Monggo siapa yang tugas baca? Kita kembalikan ke moderator. Oh, moderator, bukan seminar ya? Pembacaan kitab suci. Bacaan diambil dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Itu sampai Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Semoga terdengar suara saya. Karena tadi sudah dibuka dengan kata pengantar yang begitu dialogis. Kami berdua pertama sebelum diskusi ada pengantar renungan dulu. Ya, biar kelihatan rohani sedikit lah ya. Soal tobat itu pasti cenderung mengarah hal yang perbuatan berdosa. Kami berdua berdiskusi selama seharian suntuk kemarin bahwa setiap orang itu punya kecenderungan berdosa. Karena saya, Frater Richard, dan teman-teman semuanya adalah manusia yang rapuh, yang gampang pecah, yang gampang gampang galau lah. Sehingga membuat kita gampang berbuat salah. Bagi kami berdua, dosa itu punya energi kreatif, di mana ada 1001 macam cara untuk menggoda, dan biasanya juga kita cenderung ikut untuk godaan itu. Waduh, dahsyat toh, karena kita rapuh, terus si dosa itu punya 1001 macam cara kreatif untuk mengajak kita berbuat yang demikian. Dosa itu
cenderung membuat kita menjauh dari Allah. Nah, makanya tema BKSN tahun ini adalah apa, Frater Richard? Oh, Yesus sahabat seperjalanan kita. Karena kita punya kelemahan, punya kecenderungan yang rapuh dan gampang ikut tergoda godaan dosa itu, maka diri kita menjauh dari Allah. Yang kemudian apa ya? Mohon maaf tadi kabelnya kesenggol. Iya, Frater, nggak apa-apa. Terima kasih sudah Boleh dimaafkan. dilanjut, Frater. Tadi sampai mana, Frater Richard? Ya, karena tadi konsep kita adalah manusia rapuh, manusia yang gampang tergoda dengan godaan yang kreatif itu, sehingga membuat kita menjauh dari Allah dan cenderung ketika kita berdoa membangun kondisi rohani merasa hambar. Hambar tuh nggak berasa, nggak manis, nggak asem, nggak pahit, ya pokoknya nggak ada rasa lah. Karena kita rapuh, cenderung untuk berdosa dan kemudian merasa hambar ketika berdoa, apa yang kita lakukan? Melanjutkan kita berdosa atau meningkatkan hidup doa? Saya merefleksikan berdosa dan berdoa itu sama kata-katanya ya, cuma beda S dan tanpa A. Cuma tingkatan levelnya itu lebih tinggi, tingkatan levelnya itu berbeda. Tapi yang jelas doa itu lebih tinggi tingkatan levelnya, Frater. Nah, di sini BKSN yang keempat ini mau mengajak kita untuk bertobat. Bagi saya, salah satu cara untuk bertobat tadi adalah dengan berdoa. Ya, saya mengandaikan bahwa kita semua pernah berdoa. Ya, minimal merasain pernah bikin tanda salib lah. Tapi ya masa hanya bikin tanda salib saja, tidak berdoa. Bagi kami, tadi karena diskusi panjang lebar selama seharian suntuk, doa adalah proses mendaku dengan Allah. Jadi Allah itu diajak untuk hadir, Allah diajak untuk mendaging dengan diri kita yang lemah ini. Supaya apa? Supaya kita dapat berjalan bersama. Karena tema sahabat, Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita diajak untuk mengajak Yesus sebagai sahabat kita. Supaya kerapuhan kita itu dikuatkan oleh Allah. Kerapuhan kita itu dibantu oleh Yesus sang sahabat kita. Lalu bertobat itu, Frater, tadi saya juga baru pas kesenggol baru dapat ide. Adalah waktu Allah menguatkan kerapuhan kita. Bertobat menjadi sarana kita untuk tidak mudah cepat protes terhadap apa yang sedang Allah proses. Wanjay. Itu dapat dari amal itu ya. Tapi yang jelas keadaan seperti inilah yang membantu kita, yang menguatkan kita untuk tidak terlalu mudah protes terhadap apa yang sedang Allah proses. Contoh, misalkan siapa ya? Lu aja ya, Bro. Frater Richard ini selalu sering berdoa tengah malam supaya nilainya bagus. Tetapi ketika dia selalu berdoa, selalu berserah diri, tapi hasilnya tuh biasa-biasa saja. Dan seringkali membuat Frater Richard merasa, buat apa sih gue berdoa? Itu loh. Buat apa sih gue selalu mendekatkan diri, tetapi Tuhan Allah hanya memberi yang pas-pasan. Nah, justru kita perlu melihat lebih jauh tentang pas-pasannya itu, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah cukup bagi kita. Cuma karena kita terlalu banyak protes, sehingga proses Allah itu tidak terlihat. Makanya sekali lagi, mungkin ini juga bahan refleksi bagi kita semua, adalah bertobat sarana untuk tidak mudah cepat protes terhadap apa yang Allah sedang proses. Keren ya? Mantap. Ini kesambet apa gua? Bertobat yang kemudian bertobat membawa kita menyadari bahwa kita adalah putra-putri yang dikasihi olehnya. Hari ini pendalaman kitab suci yang keberapa sih sekarang? Keempat. Itu diambil dari kitab Wahyu. Saya mau tanya,
ada yang tahu isi keseluruhan kitab Wahyu itu apa? Semoga aja tahu ya, kitab Wahyu itu ada di bagian akhir dalam kitab suci. Atau jangan-jangan baru tahu sekarang? Kebangetan kalau baru tahu ya. Berarti kitab sucinya jarang dibuka. Dibuka waktu pas BKSN, itu pun kitab suci online. Nah, jangan-jangan dicek lagi kitab sucinya. Jangan sampai itu lengket kertasnya ya. Berabe itu. Saya baru menemukan bahwa, bukan baru menemukan, saya baru ngeh itu naonnya. Sadar bahwa isi kitab suci itu adalah kisah penglihatan Santo Yohanes di Pulau Patmos. Nanti teman-teman baca keseluruhan dari kitab Wahyu awal. Mana sih tangan gua? Oh, kitab Wahyu awal sampai akhir. Yang melihat liturgi surgawi. Melihat apa yang terjadi di surga, yang terjadi di surga. Liturgi surgawi itu terjadi tidak jauh beda dengan apa yang terjadi saat Ekaristi. Nah, ini sebagai tamparan keras buat saya, atau mungkin buat Frater Richard, atau mungkin buat semuanya, yang ketika misa cenderung angguk-angguk, bukan menghayati sabda, tetapi malah tertidur, mendengar dongeng dari para romo berkhotbah, mendengar dongeng dari lektor membacakan kitab suci. Ayo bertobatlah ya. Karena konteksnya ini bertobat, kita diajak untuk memperbaharui diri, untuk tetap semakin bekerja sama dengan Allah, menjadi sahabat dengan Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai sahabat dengan kita. Caranya ya itu tergantung kita, dari kita masing-masing, tetapi kami berdua menawarkan tentang hidup doa. Hidup doa yang baik, hidup doa yang lebih baik, itu akan membawa kita untuk menguatkan kerapuhan kita, supaya kita tidak cenderung untuk memilih dan melakukan sesuatu yang menjerumus kecenderungan berdosa. Itu pengantar dari renungan kita. Sekarang kita berdiskusi atau sharing, silahkan. Tadi saya sudah mengambil contoh Frater Richard tentang sharing berdoa yang selalu protes terhadap proses Allah. Dan itu mungkin teman-teman bisa bisa terpancing lah. Apa jangan-jangan gue juga pernah protes mulu nih. Belajar tengah malam tapi sampai pas ujian blank, ya kan gawat. Atau mungkin protes nih, kenapa sih minggu malam ini harus ikut BKSN? Atau jangan-jangan supaya nilai agamanya biar bagus, ya kan nggak tahu. Ngisi absen. Oh, ngisi absen. Bisa jadi. Monggo, silakan teman-teman semua. Kita sharing. Ya untuk share pertama mungkin ya lebih enak pakai pertanyaan kali ya. Oke, siap. Ada hadiahnya nggak, Ter? Hadiahnya pisang ya. Pisang di pasar. Hadiahnya kita doain deh ya. Saling doain, kita saling doain. Nah, untuk pertanyaan pertama untuk sharing. Nah, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia? Tadi kita sudah mendengarkan ya. Juga aku alami sekarang ini. Nah, dan tunjukkanlah secara konkret. Nah, kalau misalkan jemaat di Laodikia itu mengalami apa tadi itu suam-suam kuku atau hidup rohaninya jadi lemes, atau Frater Benny bahkan bilang dalam renungannya bahkan itu membawa ke dalam berdosa ya, keadaan berdosa, dan itu kita diminta di situ untuk bertobat. Nah, kira-kira kita semua nih atau dari teman-teman sendiri pernah nggak sih mengalami kita berada di posisi suam-suam kuku seperti apa yang dialami oleh jemaat Laodikia? Nah, kira-kira suam-suam kuku itu seperti apa ya? Tadi kayaknya udah Frater Benny sampaikan ya, bahwa kalau kita berdoa tuh jangan setengah-setengah. Kalau misalnya saya kadang ya, itu dulu. Kadang tuh kalau doa, tapi di tempat umum gitu, lagi makan gitu, di restoran atau di kaki lima, nah doanya pakai kaki. Kadang gitu, saking malunya gitu. Itu saya alamin, sumpah benar. Sebelum saya mengenal arti doa sesungguhnya, ya saya tanda salib pakai ini. Ya. Dalam nambah. Atau nggak kecil ya gitu. Kecil-kecil gini, setengah-setengah. Nah, makanya bertobatlah. Nah, bertobatnya gimana? Harus gini kan? Harus gini. Nggak besar lah ya. Yang normal ya. Ya. Jadi kita nggak perlu malu dengan identitas kita. Dan identitas kita berkaitan dengan kita sebagai jemaat Kristus ya. Seperti jemaat di Laodikia ini. Dan mereka juga diingatkan sama Tuhan bahwa mereka jangan setengah-setengah, harus totalitas, apalagi sekarang pertemuan terakhir nih. Jadi pesan inti yang kita dapat ini, kita harus
all out ya bahasanya. Oke. Nah, dari teman-teman kira-kira ada nggak yang mau sharing pengalaman kuam-kuam Suam kuku. suam kuku setengah-setengah gitu ya, Setengah-setengah. dalam berdoa, Ya. dalam berbagi kasih gitu. Ya. Misalnya mau jajanin Father Benny, tapi kok setengah-setengah gitu ya. Tapi kok Jadi mikir-mikir. kalau mau traktir ya traktir Ya. gitu. Kalau nggak misalnya mau traktir berbuat ya. baik, kenapa? Kalau nggak mau traktir ya. Nggak usah sekalian. Bahkan dikatakan gitu ya, Tere, dalam bacaan, ya kalau mau panas ya panas, kalau mau dingin ya dingin. Ya. Kalau di tengah-tengah ya dimuntahkan oleh Tuhan tuh bahasanya. Nah, iya. Jadi Jadi- kita harus pilih Betul. mau yang setengah-setengah atau mau dimuntahkan. Mau yang penuh atau mau dimuntahkan. Nah, itu. Ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau sharing nggak tadi Ya, pengalaman suam-suam kuku, pengalaman setengah-setengah dalam hidup doa, dalam menjadi murid Kristus. Ya. Atau mungkin di apa sih ini grup apa sih? KMK ya? Gema. Oh, Gema. Gema ini terus ikut kepengurusan. Gua kan cuma pengen ikut dapat nilai aja biar gua ikut aktif lah, biar Iya. dikenal banyak orang segereja mahasiswa Sekuspan Bogor nih. Sekedar ngisi Ya, absen sekedar atau ngisi absen. Itu kan Enggak lah. setengah-setengah. Itu hanya menampilkan, ya udahlah asal hadir itu. Ya. Pokoknya. Nggak usah malu ya. Ya, kita sharing. Nggak usah malu. Tenang. Itu pasti saya rasa ya kita pernah mengalami ya pengalaman itu. Ya. Ayo teman-teman, ada yang mau sharing kira-kira sebelum saya tunjuk nanti? Karena Father Richard kalau ini suka nunjuk-nunjuk berapa ya? Saya biasanya suka nunjuk-nunjuk nih. Kita ini ada 89 orang. Ayo kira-kira langsung buka sound aja, langsung ngobrol. Saya Kalau- Father. Ya. Sok, nanti saya kasih hadiah Apa? mobil dari kulit jeruk Bali. Itu apaan itu? Oh, Mobil-mobilan. Oh, enggak dong. Ayo teman-teman, ada yang mau sharing pengalaman suam-suam kuku apa yang pernah teman-teman alami? Ya. Saya males gitu ya. Ya, males. Males. Doa itu Ah. pasti kayaknya semuanya pernah ngalamin. Atau enggak yang gampang, kita kan dalam tradisi gereja Katolik ada puasa dan pantang. Misalkan saya pantang untuk tidak makan banyak. Ternyata tidak makan banyaknya hanya sehari doang, sisanya makan banyak. Nah, kan itu juga sebagai suam-suam kuku yang setengah-setengah. Ya. Atau mungkin dalam hal-hal lain lah. Ya, yang teman-teman alami. Sharing saja nggak apa-apa. Ayo, yuk berani yuk. Sebelum saya tunjuk, mungkin hitung mundur kali ya. Itu mundur dari 1. Kebalik. Oh, Dari yang tinggi dong. Oh, iya. 5. dari 2 berarti. Enggak, dari 10 gitu misalnya ya. 10 dari 10. 9, ada 89 orang. 90. Silahkan teman-teman. Ya, Nah, tuh. Silakan teman-teman untuk sharing langsung on mic saja. Ya. Kalau nggak mau sharing, tulis aja di chat. Berapa Iya, bisa. halaman tuh di chat. Enggak kelamaan tuh. Aku gigit gitu. Langsung on mic aja. Ya, Enggak usah malu. tenang. Ayo, siapa yuk? Atau Oke. mungkin boleh ditunjuk kali ya? Oh, ada udah ada Tunjuk ya. aja. Enggak apa-apa nih. Itu tadi ada yang oke tuh. Oke, Iya, siapa? saya, Mungkin ada Kak. yang mau Saya. sharing tuh. Nah, Kak Oh, Septri. selamat Kak malam. Septri ya? Ya, Oh Father. iya, boleh. Silakan Kakak. Perkenalkan, nama saya Septri Menalisa Sianturi dari Gema. Jadi di sini saya mau sharing tentang suam-suam kuku ya. Kuku ya. Waktu SMA dulu aku ditunjuk jadi guru sekolah minggu. Aku nerima itu ya. Terus tiap hari minggu tuh kayak 1 tahun ya rajin-rajin dulu. Di tahun kedua tuh kayak mulai males karena teman-teman aku juga kadang izin-izin terus. Jadi aku merasa kok aku aja sih gitu kan, Pater. Jadi tiap hari minggu aku kadang izin padahal aku sebenarnya nggak sibuk sih gitu. Jadi Iya. aku merasa aku jadi kayak egois juga sih namanya ya. Aku nggak sibuk tapi aku pura-pura sibuk gitu. Jadi aku nggak ngajar. Yang ada kan aku jadi kayak setengah-setengah gitu buat ngajar adik-adik sekolah minggu. Gitu sih, Frater. Oke, Terima kasih Kak sharingnya. Septri. Sharingnya luar biasa. Jadi Ya, ya kayaknya sama kali ya. sama ya. Kita juga kadang saya sendiri pernah gitu ya disuruh jadi apa? Suruh jadi ngajar SMA waktu saya tugas gitu ya di Stella Maris. Ketika saya ngajar mereka itu anak SMA karena mereka nakal gitu ya kan. Nah, itu saya bawaannya males gitu. Akhirnya minggu depan ya udah saya suruh
baca tugas atau saya suruh kerjain, saya suruh nonton film aja. Jadi Nah, itu bisa setengah-setengah. bisa jadi itu malas itu kecenderungan kita berdosa loh. Oh ya? Ah, mager lah, Oh ya, betul, malas betul, gerak, betul. malas Akhirnya, nafas ya. kan berabe. Enggak, jangan. Nah, itu terima kasih untuk Kak Septri Ya. buat sharingnya luar Terima biasa. kasih, boleh tepuk tangan. Yeay. Peling nanti. Lalu siapa lagi? Oh, Ayo. Masih pertanyaan yang sama nih. Kita sampai jam 12 malam. Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Besok ada kuliah mereka. Sama. Teman-teman ada lagi yang mau sharing pengalaman suam-suam kuku apa yang teman-teman alami? Atau enggak mungkin saya mau melakukan kebaikan nih, atau bahkan mau merubah cara hidup saya yang tadinya jarang doa, terus saya mau meningkatkan hidup doa, tetapi di tengah jalan kok lebih enak nggak doa ya, nah kan? Itu bisa ada hal-hal yang mengganggu itu, makanya monggo disaringkan. Ya, apa sih yang mengganggu ya? Ya. Mengganggu kita untuk ya berdoa, mengganggu kita untuk berbuat baik. Ya. Kira-kira Nggak apa-apa sampaikan. Yuk. Biar nggak dilepeh Tuhan loh, berabe loh. Aduh, nggak panas nih, nggak dingin. Ya mungkin teman-teman ada lagi. Ayo. Karena ini dari 91 orang, 90 lah. Karena Ya. 91-nya kami berdua. Monggo disampaikan. Sharing aja nggak apa-apa. Yuk, Mbak, ada yang mau sharing? Mas. Aku boleh sharing nggak? Ayo, Silakan. silakan. Ya nggak boleh siapa? Silakan Kakak. Kan siapa tahu kan jadi host Ya. jadi MC nggak boleh. Enggak. Aku pernah kayak mengalami pengalaman kayak gitu tuh pas aku tuh pengen novena. Aku pengen novena terus setiap jam 11 malam. Itu tuh berjalan tuh Pater selama kayak 2 minggu, 3 minggu, tapi kayak lama-lama nggak ada impact-nya gitu, nggak ada hasilnya gitu, apa doanya salah, apa gimana. Jadi sempet akhirnya novenanya nggak dilanjutin tuh Frater. Terus bener yang kata Frater bilang, kayak ngerasa kok kayak iya ya kayaknya lebih enak nggak usah doa gitu. Gitu sih Frater dari aku, kayak pengalaman untuk yang suap itu. Suap ya. Ya benar. Betul. Tapi ya lagi-lagi tadi kita refleksi bersama, jangan cepat mudah protes terhadap apa yang sedang Allah proses. Karena kalau saya doanya jarang gini-gini aja nih, hambar nih. Nah kan berarti ada kerapuhan kita tuh terus digoda. Makanya saya tadi refleksikan bahwa dosa itu sangat kreatif, punya 1001 cara untuk menggoda kita lebih menjauh dari Gusti Allah. Makanya kita lebih diajak untuk bertobat. Karena mungkin di dalam gereja Katolik bersyukurlah kita punya sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan. Itu mengajak kita untuk menjadi manusia baru, bukan manusia baru secara fisik tetapi secara spiritual. Ya, mungkin fisik bisa potong rambut lah ya. Yang tadinya poni dan tidak poni ya itu tergantung situasi dan kondisi. Karena Covid, Bro. Oh iya. Bukan masa nggak ada duit. Nah, itu juga bisa menjadi refleksi kita bersama. Terima kasih juga Kak Nia Ramadhani. Artis ya. Iya, kayak nama artis ya. Nah, untuk mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Frater. Tadi kan ini apa yang dialami oleh jemaat Laodikia, bahwa mereka ya berada di pengalaman suam-suam kuku itu tadi. Mereka lemah hidup rohaninya dan terlarut dalam dosa, ya, jatuh dalam dosa. Nah, yang mereka lakukan itu sebenarnya karena didukung oleh situasi yang ada di Laodikia itu, Iya. Bahwa di situ tuh pada mereka tuh penduduk itu atau jemaat di situ banyak yang penyembah berhala. Waduh, penyembah berhala, habis itu banyak karena mereka kan kondisi sosialnya banyak yang punya harta gitu. Karena punya harta dan kekayaan itu akhirnya mereka ya setengah-setengah dalam melakukan sesuatu apapun itu. Termasuk untuk memuji Tuhan, termasuk untuk tadi yang dibilang hidup rohani itu tadi. Untuk berdoa mereka jadi setengah-setengah pada akhirnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Frater, kayaknya susah nih ya. Enggak gampang. Nah, dalam pengalaman hidupku,
apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Oh, berat ya pertanyaannya. Ya, mungkin gampangnya Ini membedakan antara uang persembahan, mana buat jajan, mana untuk persembahan ya. betul. Nah, Father, mungkin pengalaman gampangnya nih. Father punya ini nggak? Apa? Toko online gitu? Apa itu? Oh, ini aplikasi online. Iya. Punya. Shop online Iya, shop. punya. Cuma buat lihat barang doang, nggak pernah beli. Oh, cuma buat ini mata doang. Enggak, kan di situ kita ada saldo ya kadang. Iya. Ada saldo buat belanja. Nah, di situ ini pengalaman saya sih, Tat. Nah, saya pernah tuh lihat-lihat barang. Habis itu pada akhirnya ya lupa doa gitu. Oh. Pada akhirnya ya udah lupa segala sesuatu tentang Tuhan. Misalnya kita kan ikut jadwal seminar ini. Saya pernah bolos, Pak. Ini jujur saya. Saya tahu itu, Brother. Oh, udah tahu ya. Nah, itu tuh karena apa yang saya miliki atau apa yang saya pegang waktu itu ya, HP gitu ya. Ketika saya megang HP, akhirnya saya lupa segalanya. Gitu. Saya lupa ya ikut aktivitas seminar. Mungkin kalau teman-teman lupa ngerjain skripsi ya, gitu, atau lupa ngerjain tugas gitu. Oh ya, kalau saya ya benar lanjut. Karena apa yang teman-teman miliki gitu. Pernah nggak sih teman-teman mengalami hal itu? Gitu? Karena kita punya sesuatu, nah kita akhirnya fokus kepada sesuatu itu. Misalnya punya apa ya, punya HP atau punya motor atau punya harta kekayaan. Iya. Atau akhirnya kita lupa Tuhan. Kesenangan tersendiri. Ya, punya akhirnya sibuk sendiri gitu. Kayaknya saya punya contoh, Brother. Punya pengalaman nih minggu lalu boleh. Tepatnya. Apa tuh? Karena saya ada tugas itu loh, Brother. Saya lupa, saya kira presentasinya 2 minggu lagi, ternyata cuma dikasih waktu 5 hari. Dan saya tidak mengerjakan apapun. Waduh. Tapi saya mengerjakan 2 jam sebelum presentasi. Nah, itu menjadi hal bodoh ya. Mungkin nggak boleh. Bukan apa namanya. Ya itu mungkin berkat Allah, blessing in disguise, anjay. Betul. Pokoknya berkat yang, tapi saya tidak mencobai Tuhan karena biar aja ada Tuhan kok, tidak. Tapi karena karena kebodohan saya, karena kenyamanan saya menikmati barang bodoh HP ini, sehingga tugas saya lupa. Itu jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi apa yang menjadi prioritas tuh diutamakan lah ya. Doa, hidup studi teman-teman. Jangan sampai terlalu asik lihat TikTok atau bahkan membuat konten TikTok yang ya pokoknya yang gitu-gitulah. Itu membuat skala prioritas kita lupa atau bahkan menjadi terkendala karena itu. Yang tadinya kita punya target lulus kuliah 3,5 tahun sarjana, ini menjadi 14 semester ya kan. Jangan sampai kita tuh punya skala prioritas. Betul. Makanya bertobatlah. Nah, ini ada yang jawab nih, Father. Oh, dari Kak Nia Ramadhani lagi. TikTok, Father, itu distraction banget. Ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Oh. Cuma ya bagus juga pendapatnya. Terima kasih Kak Nia. Benar sih ya. Kadang TikTok tuh mungkin saya nggak tahu sih, cuman bisa jadi gitu ya. Ya mengalihkan perhatian kita. Ya, saya juga dulu punya TikTok, Frater. Cuma lupa password jadi nggak bisa dibuka. Mungkin teman-teman bisa di-spill di chat, di komentar. Gitu. Ya, silahkan. Medsos apa sih yang buat teman-teman teralihkan? Dunianya teralihkan. Medsos apa sih? Iya. Kita nggak bisa nyalain medsos itu ya sebenarnya. Ya karena kita sendiri sih. Tuh, hanya nengok-nengok barang di Shopee bisa lupa. Nah, itu juga bisa jadi. Terima kasih untuk kejujurannya. Sekarang kita bertobat untuk jujur ya. Ya, ayo teman-teman yang lainnya, jangan kita memasuki fenomena say hello dan say goodbye yang hanya on cam, off cam dan off cam dan off mic. Tiba-tiba ujuk-ujuk keluar Ayo komentar. Say goodbye. Ayo komentar aja. Nggak usah malu. Tenang aja. Sama teman ini ya. Godaan nonton drakor, Frater. Waduh. Wah, drakoran sampai subuh. Waduh, itu berapa episode ditontonnya? Wah iya, drakor mau sampai begadang. Ini rata-rata drakor ya. Waduh, drakor. Drama Korea ya. Kim Jong Un. Bukan. Beda Koreanya. Ya, mungkin teman-teman silakan menyampaikan tentang saya punya skala prioritas nih, entah itu hidup doa, hidup belajar atau bahkan hidup pelayanan, tetapi hal itu
teralihkan dengan apa namanya hal-hal yang lain. Ya, Duniamu mengalihkan kehadiranmu mengalihkan duniaku. jadi HP memang lo ya, bukan inilah. Tapi kalau itu ya terserah teman-teman. memulai Kalau yang satu episode drakor sampai subuh, buset. Itu Dari mah satu niatnya cuma satu mungkin ya, itu kecanduan. tapi udahlah tanggung Ya, dua. nah. Ya Itu- asal didukung dengan kuota penuh lah ya. Kuota pasti ada Oh, kayaknya. ada ya. Zaman sekarang tuh banyak yang murah, Ter. Itu yang bikin jadi Nah, itu godaan itu ya. yang sering kali kita membuat rapuh. Iya. Berabe lo, berabe Godaan. bahaya. Godaan kuota murah, diskon tuh ya, kan banyak diskon di toko online. Tadi ada yang bilang Shopee, padahal cuma lihat doang gitu, nggak beli mah enggak gitu. Itu saya banget sih. Iya. Saya juga cuma lihat pengen beli ya. Cuma lupa. Lihat dompet duitnya tinggal 1.000. Tapi Ini ya kayaknya cewek semua gitu. Soalnya drakor, biasanya yang nonton drakor di cewek. Ini cowok-cowok mana nih suaranya? mungkin jadi aktor drakor Frater. Waduh. Siapa ya itu nama aktornya? Nggak tahu. Kim Jong Un, Kim Jong Ah. Kim Jong Un, bukan. Enggak gua hafalnya itu doang ter. Cowok nonton anime kali ya, Ter. Oh iya, bisa jadi kali ya. Jadi. Nonton anime Jepangan. Drakor emang gitu, Fater. Apalagi kalau malaming dulu kebiasaan tidur jam 4 pagi. Nah, Gagal maraton. ini karena pandemi ini emang kita juga pola tidurnya berubah ya. Yang biasanya kita tidur 8 jam ini tiba-tiba jadi 1 jam. Karena bukan ngerjain tugas, nonton drakor mungkin ya, salah satu dari teman-teman lo ya. Karena contohnya seperti itu. Makanya dikurangi lah ya, bertobat ya. Ajak Yesus menjadi sahabatmu. Jangan ajak Yesus untuk ikut nonton drakor. Nanti berabe Yesus ikut nonton drakor ya. Enggak dong. Ya kan siapa tahu. Ini kan contohnya, Bro. Oh iya, iya. Jangan buka kartu, Fater. Oh itu dulu. Udah setahun nggak drakor. Ya, syukur alhamdulillah ya. Selain drakor apa ya? FTV. Kayaknya jarang sih sekarang. Cuman nggak tahu. Mungkin ada kali yang masih doyan. Ya, Atau apa sih yang di Angling Dharma. Sinetron Angling Dharma. kali? Tapi yang jelas kita malam ini untuk mengajak teman-teman, mengajak kita semua untuk lebih sinema azab. Astagfirullahaladzim. Ya itu juga mungkin karena kecenderungan kita berbuat dosa, siapa tahu ada azab ya. Ya semoga aja tidak ada ya, makanya kita bertobat, Ya. oke? Ajak Yesus menjadi sahabat kita, ajak Yesus menjadi bekerja sama dengan kita. Betul. Jangan seakan-akan gue pinter nih, IPK gue 4,50, wah kan kebangetan itu kan, Kelewat mana itu. ada. Kelewat. Tapi belajarlah untuk bekerja sama dengan Tuhan, untuk melibatkan segala sesuatu dengan Tuhan. Nanti juga itu akan merasakan bahwa saya tuh orang, Benny yang terkasih, Benny yang dikasih oleh Tuhan, Richard yang dikasih oleh Tuhan. Jangan semerta-merta dengan anteng dan asik dengan dunia drakor lupa segalanya. Betul. Jangan sampai nanti ya bagus juga sih, itu juga drakor mungkin salah satu program diet juga ya. Karena keasikan nonton drakor kita jarang makan. Itu bisa jadi. Apa perlu kita dihajar Tuhan? Wah, Dilepeh. dihajar. Enggak, sekarang udah dihajar. Iya, kutuker dan kuhajar tuh. Jemaat Laodikia aja dihajar. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jangan sampai kita lagi asik-asik. Nah ya. Nah itu juga harus Ada diperhatikan petir. juga kata-kata Balik tegur bola. itu. Dan Ya. mungkin tegur dari Bapak Ibu itu juga wakil dari Gusti Allah yang negur. Nah, Jangan apaan sih lu mah berisik, nah kan kebangetan dijahit nanti bibirnya. Berabe toh. Nah makanya kita belajar untuk menerima sapaan-sapaan orang lain yang cenderung membuat kita ribet, tetapi mungkin saja Allah itu menegur kita lewat pribadi orang lain yang mungkin tidak pernah kita sukai tegurannya. betul. Bertobatlah. Bertobatlah. Kalau misalkan kelamaan megang TikTok atau kelamaan buka TikTok, kelamaan nonton drakor, tahan dulu ya. Ya tahan Bisa dulu. lah, tahan dulu. Mungkin pantang bisa ya, nanti kalau pantang prapaskah itu pantang nonton drakor. Nah, ya itu bisa tuh. Pantang Ya, nonton semoga drakor. aja. Kalau yang cowok Atau enggak pantang beli kuota. Nggak bisa kuliah lu. buang aja HP. Atau main game. Cowok biasanya sering main game. Ya, itu mungkin buang aja HP-nya. Enggak, jangan dibuang dong, sayang. Ya kalau berani ya nggak apa-apa. Ya, silakan Frater. Mungkin ada lagi? Kalau kelamaan nunggu dia gimana, Pater? Wah. Iya, nunggu dia siapa nih? Nunggu dia siapa nih? Apakah ada orang Afgan, di dia. sini? Bukan. Kalau cowok kan biasanya main game tuh. Ya, bisa Nah, main game. Ini bisa aku. Saya juga ngalamin soalnya. Main game tuh lupa waktu, Ter. Bisa berjam-jam pada, dan itu
parah sekali. Kadang bisa Yes. sampai lapar, kadang susah sampai Ya. kurus kering gitu Nah, kan. makanya saya bilang itu game dan drakor itu salah satu program diet mungkin ya, Nah, itu yang dia. membuat semua lupa makan, tidur, pokoknya tiba-tiba sakit ya. Nah, itu dia bahaya tuh ya. Jangan sampai. Nah, Jangan sampai berlebihan ya. Oke. Kalau misalnya buka ya boleh gitu kan. ya nggak apa-apa. Karena buka. mengisi waktu di masa pandemi ini. Itu nggak apa-apa. Nah, mungkin langsung ya. Ada lagi Sama-sama. teman-teman yang mau Ya. sharing? Ada lagi Dota, Valorant, Genshin. Gamer mana nih? Ya nih yang cowok nih biasanya main Dota gitu ya. Ya nih, ini Main udah Mobile ada Legend. headset. Enggak, Bukan. bukan itu cuman ini doang. Enggak, ini sebenarnya KW. KW 100. KW kita mah yang murah, Sorry, yang bro. penting bisa buat dengar. Ya. Ini Genshin, karena ya. Genshin apa ini? Saya dulu ada sih. Jangan buka kartu Jangan. Valorant. Ya. Ayo, Ya. teman-teman. Ada Teman-teman lagi lagi? nggak nih yang ya bikin kita teralihkan dunianya? Ya, yang say hello dan nanti say goodbye, silahkan berbicara, jangan sampai nanti ditunjuk atau ditegur oleh siapa? Ayo, ada lagi nggak selain Dota, selain Valorant, Genshin? Ya. Atau nggak tahu K-pop yang nyanyi itu apa sih? BTS ya? Betis. Bukan. Jangan, nanti di ini mampus. Nggak, kadang suka nonton kayak gitu ya. Kayak gitu kadang suka kita nyari kebiasaan Ya. idola kita nih. Akhirnya ya sama juga lupa Siapa? waktu. Nah, Nah, bener K-pop. K-popers biasanya ngeliat bias, Pak. Untung K-pop ya, bukan K-pop me ya. Berabe itu. Beda. Pop me itu. Ya. K-pop, iya sih. Tapi mereka keren loh. Tahu nggak BTS? Aduh. Kita campur Mereka sari. keren sih, cuman pesan-pesannya bagus gitu. Cuman ya kalau misalnya berlebihan juga, semuanya yang berlebihan tuh nggak boleh. Ya, makanya kita tadi skala prioritasnya tuh perlu di apa namanya? Aduh, ikatan cinta. Gue jadi bingung ngomong apa, Bro. Ikatan Bias semua. cinta. Nah, ini nih yang membuat saya tergoda untuk membaca komentar-komentar yang harusnya mau lurus tapi malah belok-belok nih. Ikatan cinta pula itu sinetron mak gue tuh kalau mau libur. Tapi yang jelas kita diajak untuk memilih atau bahkan menentukan skala prioritas kita. Ya, betul. Ingat Skala lagi. prioritas kita sebagai mahasiswa, Ya, skala prioritas kita sebagai mahasiswa Katolik secara khusus yang hidupnya bukan hanya untuk kuliah tetapi juga untuk pelayanan, yang hidupnya bukan hanya untuk kupu-kupu kuliah pulang. Nah, tapi kuman, kuliah, main, nah, jangan juga. Tapi yang jelas kita perlu tahu skala prioritas kita. Ya. Yang tahu skala prioritas kita adalah pribadi kita masing-masing. Apa Betul. sih target-target apa? Misalkan semester ini itu semester ganjil ya, Ter? Betul. Semester ganjil ini saya mau IPK 4,5, ya kan? Kalau ada syukur alhamdulillah. Nggak ada. Tapi nggak ada untungnya Nggak ya. Ya minimal 3 ke atas lah ya, 3,5 ke Amin, atas lah ya. amin. Target kita apa yang suruh? Oh, belajar tiap jam sekian Betul. belajar, atau mungkin jangan sampai dari jam 8 dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam drakoran. Nah, itu berabe. Atau mungkin itu punya sisi positifnya juga sih. Itu Bisa salah jadi. satu menjadi program diet pokoknya ya. Oh iya, bisa jadi. Tahu-tahu diinfus aja. Yang penting jangan berlebihan ya. Ya, Dan jangan suam-suam, kuku. jangan mengalihkan kita sama hidup Pokemon rohani Go kita, nggak boleh mengalihkan kita untuk berbuat baik gitu Ya. ya. Ada Pokemon Go nyari Pokemon sampai nyasar. Oh, masih ada ya Pokemon Go ya? Nyari Pokemon sampai nyasar. Aduh, itu kan. Ya, terima kasih atas kejujurannya karena kita sekarang ini untuk bertobat supaya semuanya diakukan saja, Ya. supaya kita bersama-sama untuk bertobat, mengajak Gusti Yesus untuk bekerja sama dengan diri kita. Betul. Jadi jangan karena gue bisa kok bertobat sendiri, ya buktinya hanya dengan berdoa terus tiba-tiba beberapa minggu kemudian males dan kemudian doanya nggak dijawab nih. Nah, terlalu gampang berprotes. Padahal Tuhan sedang proses. Ayo loh, bentar lagi loh. Ini lagi saya bikin rancangan BAP-nya, anggaran pokoknya anggaran tentang duit-duitan lah gitulah. Tapi kita udah stop di situ doanya. Oh, nggak jadi, ya udah. Misalkan saya yang rajinnya novena, oh nggak jadi IPK-mu yang harapan untuk 4,50, tetapi karena doamu kurang, ya udah dikasih IPK-nya nasakom, nasib 1, ya amit-amit lah ya. Kita harus punya standar pendidikan standar yang Nilai lebih kali ya. tinggi. Ya, gitu. betul. No, drakor juga ada edukasinya, betul. Iya, Drakor, saya tidak menyalahkan drakor ada ini, tidak. Cuma waktunya kita yang Ya, terbias. Kalau kelebihan tidak Kalau baik, ya. kata dosen
kampus kami, jangan sampai kita drakor itu membetot kesadaran kita supaya kita hanya fokus satu hal drakor aja. Iya. Hingga lupa ngasih, misalkan disuruh tugas masak nasi nih. Oh, gara-gara drakor lupa masak nasinya, akhirnya satu keluarga nggak makan, ya kan? Itu kan juga bahaya juga. Atau mungkin gara-gara drakor nih, yang suruhnya tadi angkat jemuran karena hujan, tiba-tiba hujan deras dan akhirnya nggak punya baju, ya kan? Itu bisa jadi, kemungkinan terjadi ya. Iya. Makanya kita punya pembagian waktu yang baik. Makanya bertobatlah. Ajak Yesus sebagai sahabat kita untuk mengingatkan. Begitu? Tuh, ada lagi? Iya, soalnya kalau kebanyakan tugas terus pengen ngambis biar cepat beres, suka nunda-nunda doa. Nah, itu dia. Pasti kita juga ngalamin kali ya. Tapi lebih baik doa dengan usaha itu lebih jos. Ya, betul. Jangan hanya usaha doang. Betul. Nah, contoh hal juga saya juga. Kayak kemarin minggu lalu saya mengerjakan tugas hanya 2 jam sebelum presentasi. Saya doa, Gusti Allah tolong bantu saya untuk mengerjakan presentasi. Akhirnya dibereskan. Saya saya presentasi jam 10, tugas saya baru selesai 10 kurang 5, kan? Tapi dengan doa, tapi itu jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ini kan pengalaman berbagi sharing, Frater. Tapi itu juga saya nggak tahu ya, mungkin itu menjadi pengalaman saya sebagai pribadi yang dikasih oleh Tuhan. Oke. Dahsyat. Oke. Terima kasih teman-teman atas kejujurannya tadi. Tapi tetap kembali ke diri kita sendiri ya, Ter. Jangan sampai kita nyalahin drakor, jangan sampai kita nyalahin game apa tadi, jangan sampai kita nyalahin sesuatu yang sebenarnya bukan salah itu, tapi tergantung dari kita tadi. Dr. Benny bilang kita harus punya skala prioritas. Gitu. Oke, lanjut aja lagi. Oke, ada lagi selanjutnya. Masih ada lagi. Ini hujan di sana apa gimana, Ter? Biar supaya lengkap, namanya juga BKSN. Nah, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Waduh. Kira-kira dari hal yang kita miliki, nah hal itu membantu kita nggak sih dalam hidup menggereja, terutama itu yang tadi. Sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup gereja? Nah, ada nggak sih teman-teman pengalaman gitu ya, apa yang kita miliki, tapi itu bukan hanya mengalihkan kita tadi ke hal-hal yang tidak baik, tapi juga justru malah membantu kita. Nah, gitu kan? mungkin contohnya gini, ada orang mungkin salah satu Frater Richard tuh jago main musik, ya kan? Jago main musik ya. Pokoknya anggap aja jago lah ya. Anggap aja jago. Nah, dia selalu memberikan kelebihannya. Kita di sini tidak membahas kelebihan tentang harta, tetapi membahas tentang kelebihan talenta kita. Jangan sampai talenta kita tuh hanya dipendam sendiri. Biarin aja, saya suka nyanyi kok, tapi nyanyinya di kamar mandi. Bagus sih suaranya. Tapi kalau ketika di kamar mandi berbeda. Itu mungkin arsitektur suara di kamar mandi itu lebih jos. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membaca yang bagus nih, intonasi membaca kitab suci bagus. Ya masuklah lektor. Betul. Untuk baca kitab suci jangan cuma hanya mendengarkan, atau bahkan yang bisa nyanyi kayak tadi. Ya nyanyinya jangan hanya di kamar mandi aja, tetapi nyanyilah di atas mimbar untuk menyanyikan mazmur. Bahkan itu lebih jos juga. Atau mungkin kelebihan-kelebihan dalam organisasi. Ya, betul. Karena ya. pintar ngolah duit, ngolah duit. Bisa jadi sekretaris atau jadi bendahara. Itu mantap. Karena mungkin bisa jadi kelebihan kita itu bukan hanya soal intelektual, tetapi talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Cuma karena kita cenderung tidak menyadarinya, sehingga kita seakan-akan saya nggak punya bakat apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi biar teman lain aja lah. Tidak, tapi mari kita sadari bahwa semua orang diberikan kelebihan-kelebihan masing-masing. Nah, salah satunya mungkin saya kelebihan berat badan, itu juga kelebihan dari Tuhan. Jadi jangan ditolak, diterima aja, disyukuri aja. Gitu. Mungkin ada sharing dari pengalaman itu, Frater. Teman-teman. Atau mungkin di chat nggak apa-apa lah. Jadi silakan open mic-nya. Open mic, open cam. Open mic ya. Ayo. Jangan mancing. Biasanya saya tuh ada aplikasi Ikatolik. Dahsyat. Iya dong. dong. Suci sekali ya. Kalau misalkan lupa hari ini tuh peringatan wajib siapa ya? Buka itu. Oh iya, benar. Atau di Instagram atau di TikTok.
lihat konten-konten yang bagus itu kan bantu hidup kita Iya, untuk iya. menggereja gitu ya. Benar. Dari harta atau kepemilikan yang kita punya, nah itu teman-teman gimana memanfaatkannya? Ya, Kira-kira ada yang bisa mau aja. sharing? Atau karena punya saldo banyak gitu ya Ya. di apa? Di Grab, akhirnya pesenin buat Ya. temennya, Itu bisa gereja juga. lu sih. Ke Aduh, gereja. udah ada ojek di depan rumah. Ya, itu bisa jadi sarana yang berbaik hati. Ayo gereja lu, padahal temennya belum mandi kan. Tahu-tahu Gojeknya udah datang ke depan rumah. Mandinya di gereja. Kan berabe. Gitu ya. Jadi kita punya kebiasaan atau punya harta atau kekayaan yang kita miliki tapi buat Ya. kebaikan kita, terutama untuk hidup menggereja. Kira-kira teman-teman ada yang pernah ngalamin hal itu? Atau yang sering ini deh, yang di sini ketua Gema siapa ya? Bukan ketua sih, apa sih namanya? Sekretaris kali ya? Atau yang ikut organisasi Gema di kepengurusan itu bisa siapa aja? berbagi pengalaman. Boleh karena angkat tangan? ya, Boleh angkat tangan? atau enggak kita bisa merenungkan ini jari nih. Maaf ya kalau jarinya bantet. Jempol semua. Jempol semua ngarang lu. Apa namanya? Kita tuh punya talenta nih. Ada yang jari kelingking, aduh. Pokoknya gambarkan itu, saya kok jadi insecure dengan jari saya ya. Jari kelingking, jari apa nih pakai ini? Jari manis, jari tengah, telunjuk dan jempol. Itu kan kita berbeda, ya kan? Tetapi kita jadi satu tangan, dijadikan satu menjadi tangan. Kalau misalkan satu-satu ini kan jari. Nah, itu juga sama halnya dengan apa yang kita punya, talenta kita masing-masing. Ada yang bisanya berbagi, mengatur duit nih. Oh, cocoknya ini bisa jadi ketua nih, ya kan? Atau enggak jadi bendahara nih, atau enggak jadi orang yang malakin duit uang kas nih. Ya kan, itu juga bisa jadi. Terus ada orang yang sukanya nulis-nulis nih. Itu bisa jadi sekretaris. Nah, itu semua jadi satu kekeluargaan kita sebagai satu organisasi kan. Satu organisasi yang bisa saling melengkapi. Jangan sampai kelebihan-kelebihan yang kita punya hanya kita pendam. Mungkin kita sudah menerima apa yang diberikan oleh Allah, kesehatan, sukacita, atau bahkan rezeki yang cukup, atau mungkin ada tambahan ini buat apa namanya, buat temanmu nih, jajanin temanmu nih, ya kan? Kita tinggal meneruskan aja nih. Jadi konsep kita sekarang sudah menerima kasih Allah, dan sekarang tugas kita meneruskan kasih Allah itu kepada orang-orang. Pertanyaannya, bisa nggak? Atau jangan-jangan, gue kan orang terkasih dari Allah, apa yang gue doain itu bakal terjadi. Ya itu hanya buat gue doang. Tetapi pernah nggak kita mendoakan orang lain dengan doa yang kita ucapkan? Atau mungkin dalam waktu pribadi kita untuk mendoakan orang yang membuat kita ribet. Termasuk salah satu Father Richard ini seringkali membuat saya ribet. Kebalik. Karena tadi kesenggol, kabelnya kesenggol. Enggak, kebalik. Karena Father Richard. Tapi ya ini saling melengkapi. Ya, betul. Itu. Nah, Monggo, teman-teman, lagi. Teman-teman silakan. Bisa dibagikan atau mungkin punya tips kali ya. Ya, Misalkan tips. Follow ini nih di Instagram atau follow ini di TikTok, kontennya Ya. bagus-bagus, bisa buat bisa jadi. nambah wawasan kita tentang kitab suci. Nah, itu boleh deh di komentar kali ya. Saya mau sharing dong, Father. Ya, Silakan untuk Angelina Maurin LT. Silakan Kak Angelina, open mic. Oke, Frater. Saya Angelina dari Gema. Kalau dari pengalaman saya, biasanya itu kan kalau udah sibuk sama kuliah gitu pengennya refreshing kan bawaannya. Dan benar tuh kalau refreshing itu kadang ada bedanya kalau misalnya buka YouTube kan banyak banget tuh pilihannya gitu kan. Pengennya sih nontonin apa yang disukai, tapi kan ujung-ujungnya nge-scroll kepanjangan gitu kan. Jadi kayak ya kelewatan gitu. Jadi saya pernah ngalamin, terus saya sadar gitu. Jadi saya coba alihin gitu karena saya suka dengerin lagu. Jadi saya pasti sempat ngedengar sempat dapat rekomendasi karena saya suka dengerin lagu Korea juga kan ya. Jadi tapi karena emang sebenarnya saya lagi butuh refreshing, jadi dengerin lagu rohani tapi orang Korea yang nyanyi. Jadi kayak sambil kayak dua-duanya kayak terpenuhi gitu. Jadi terus biasanya dari kayak waktu-waktu kayak gitu malah jadi saya lebih tenang. Terus dari yang kayak biasanya kalau dari lagu-lagu gitu
suka dapat kayak ngeklik gitu loh, dapat kayak apa sih pesan gitu. Jadi karena saya juga orangnya suka nulis, jadi saya biasanya nulis apa yang saya dapatkan itu, dan saya biasanya sebarin gitu sih ke apa, ke media sosial gitu. Luar biasa, mantap. Terima kasih atas sharingnya. Angelina. Itu tetap harus dikembangkan. Betul. Pertahankan hal yang baik. Berbagi berkat itu dengan berbagai banyak cara. Betul. Tergantung berkatnya mau ngasih apa. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman. Ada lagi? Silakan open mic lalu cerita pengalaman apa Ya. yang pernah teman-teman alami. Misalnya nih Apa main game tapi di situ isinya sharing kitab suci. Wah, hebat kan? Ya nanti mungkin bisa dibikin sama Frater lah ya. Enggak. Jadi Dialognya dialog kitab suci. waduh, luar biasa. Kisah Ayub tapi penderitaan. Nah, mungkin ada nggak ya teman-teman yang pernah gitu main game tapi justru isinya malah positif gitu, nggak main gamenya tapi malah sharing gitu, malah akhirnya pindah ke chat misal WhatsApp gitu ya, akhirnya di situ sharing. Wah, luar biasa itu. Ada nggak sih teman-teman yang pernah ngalamin hal itu? Ada yang komen nih, laptop, kamera dan lain-lain dipakai kerja. Wih, dahsyat. Mantap. Saya kasih 4 jempol kalau ada bisa. Tapi kalau bisa nungging saya jatuh. Tuh, Terima kasih Yohanes Edi. Kak Yohanes Udah, Edi, siap. mantap. Laptop, Laptop, kamera kamera. dan lain-lain dipakai gereja buat bantu streaming misa mingguan. Ya. Wah, luar biasa ini gitu ya. Terima kasih. Nah, ini baik nih ya. Baik, sangat baik. Tuh. Karena kan sekarang kita membantu orang-orang yang tidak bisa misa secara langsung, Ya, online. Nah, sekarang juga kita juga membantu nih untuk pertemuan online kayak gini. Terima kasih atas pemberiannya. iya, betul. Terima kasih. Tapi ikhlas nggak? Ikhlas dong. Ikhlas dong. Ikhlas. Jangan-jangan dong. cuma suam-suam kuku lagi, bro. Sorry loh. Nggak Ini dong, juga pasti ikhlas. Oh, puji Kalau Tuhan. misalkan nggak ikhlas ya nggak mungkin dikasih dong. Nah, syukur pada Allah lah ya. Nanti Jadi- saya sampaikan kepada Romo Arsono. Laptopnya berarti nggak cuma buat drakor doang. Wah, luar Iya. biasa buat bisa mingguan. Terima kasih atas kebaikannya. Bantuin PTK Frater. di misa menggema tiap. Oh, Mantap. keren. Wih. Saya juga bantuin jadi viewers ketika OMK Misa, OMK Gema Misa. Oh iya ya. Itu bantu juga kali Iya. ya. Bantu nambah lah. Iya, kita nonton juga, lu jangan salah. Nonton ya teman-teman. Tapi Ketika karena kita ada- sudah misa makanya Ya. kita nonton. Kalau belum misa berarti kita ikut misa. Beda ya. Ada Eh, lagi yang lain, pengalaman yang lain? Ya, silakan. Misalnya apa ya? Motor Frater dipakai sama Romo buat ke stasiun. Oh ya, benar. Atau apa mungkin gitu ya. uang pribadi buat jajanin frater yang nggak punya duit ya bisa jadi. Itu sering kami lakukan berdua. Tapi untungnya tidak bentrok antara utang mengutang ya. Ada lagi? Mungkin kelebihan ngomong frater jadi sering ikut organisasi. Wih, Oh, hebat, bagus, hebat. bagus. Mantap. Karena sekarang itu perlu pemuda-pemuda yang kritis, anjay. Wih. Kritis ya, bukan kritik ya. Kalau Kritis. mengkritik gampang tetapi tidak memiliki solusi, tapi kalau kritis memberikan kritik sekaligus memberikan solusi. Makanya S akhirnya kan, itu padahal ngasal, bro. Kelebihannya ngomong, wah hebat nih ya. Ya. Karena pandai berbicara jadi ikut organisasi. Ya. Wih, mungkin Asal- ada yang lain? Nah, kalau saya pandai berbicara untuk ngata-ngatain Frater Richard aja. Nggak boleh. Tapi itu Nggak bercanda boleh, ya, nggak itu boleh, nggak boleh. itu bagian dari kasih sayang saya dengan Frater. Tapi Tapi benar loh, Frater Benny mulutnya gerak terus. Antara buat ngomong atau makan. Enggak, bercanda. Enggak. Bercanda ya, Pak? ya bercanda. Tapi nanti gue aja. Enggak. Ada lagi, Ada Frat? yang Ada lain? lagi teman-teman? Udah ya. Atau kita langsung masuk ke pertanyaan keempat. Dua Masih ada pertanyaan. lagi. Menjadi lektris dan guru sekolah minggu. Wis, mantap. Dari Sintata Tojaya. Wih, kakak Sintata ini menjadi lektris dan Ya. guru tari sekolah minggu. Ya, Wah. artinya kelebihan-kelebihan kita tuh bukan soal materi ya. Karena materi saya rasa teman-teman punya standar atau Ya, bahkan pasti. simpenan ada, tetapi kita tidak membahas tentang itu, tetapi bagaimana kelebihan kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan Ya. hanya ya buat saya aja, saya bisa nyanyi hanya untuk konten saya aja, konten TikTok, konten Instagram dan sebagainya. Tetapi dibagikan secara langsung. Seperti itu.
Oke, terima kasih teman-teman untuk menjawab pertanyaan ketiga tadi. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Selama masa krisis pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus som-som kuku? Nah, ini pertanyaan yang relevan ya, artinya berkaitan dengan kondisi kita saat ini. Hidup kita tadi kayaknya udah kejawab ya. Ya, hampir Udah beberapa jawab. udah kejawab. Ada yang nonton karena pandemi nontonnya drakor ya, sehari semalam. 100 episode enggak. Oh, Paling 16 episode tapi nggak berhenti-berhenti. Waduh. Jangan sampai kita lupa akan hal yang lain. Iya. Ya. kalau sehari semalam udah kayak kisah cerita-cerita legendaris yang bangun candi 1000 sehari semalam. Kalau ini nonton 10 episode semalam. Nah, ini saya juga pernah mengalami hal yang serupa. Karena bosen nih, nggak bisa kemana-mana, dan bahkan kami dihimbau untuk tidak liburan, bertemu keluarga, dan akhirnya kami hanya bertemu ya Frater Richard, Frater yang lain-lain, ya itu lagi. Jadi bukan 5L ya, tapi IL, itu lagi ya. Jadi itu membuat bosan, membuat jenuh, atau bahkan hidup doa saya juga merasa, aduh Gusti, kok jadi hambar ya. Nah, saya juga jangan salah, jangan disangka bahwa saya dan Frater Richard ini sebagai seorang frater yang ternyata hidup doanya bagus ya, semangat refleksinya bagus ya. Tidak juga, karena frater juga manusia, punya kelemahan dan dosa. Tapi Frater ngalamin nggak sih, pernah nggak selama pandemi ini sepanjang udah setahun lebih ya, sepanjang setahun lebih mengalami krisis hidup rohani, krisis moneter. Itu mah udah pasti. krisis hidup rohani gitu ya. Ya sering sih, Frater. Ya, sering, bukan sering sih. Pernah karena kita ya wajar tadi yang disampaikan oleh teman-teman juga terkait dengan saya hidup doa tapi kok gini-gini aja. Saya berdoa tapi kok rasanya hambar, nggak ada semangat. Bahkan doa makan pun hanya membuat tanda salib cepat lagi. Udah cepet terus makan, terus habis itu lupa. Habis selesai makan lupa doa karena sudah kekenyangan kan. Itu juga bisa menjadi salah satu tanda krisis rohani. Karena kita sudah kenyang, jadi lupa untuk doa. Doa penutup setelah makan. Itu jangan sampai bisa jadi itu kan. Mungkin keadaan dan suasana membuat kita malas gitu ya. Bisa jadi, Brother. Som-som kuku, tapi jangan sampai kita kalah sama keadaan itu. Jangan sampai kita nyerah. Ya. Kita harus lebih kuat kan. Misalnya terasa gara-gara online. Nah, iya benar juga. Kita juga pernah ngalamin. Nih, tapi yang jelas bagaimana penghayatan kita ketika kita misa. Betul. Jangan sampai karena gua misa nih, misa online nih, nggak ketemu orang lain. Terus asal pokoknya bangun tidur cuma nyelupin air 2 jari masukin ke mata. Habis itu naik ke meja, bawahnya koloran, pakai celana pendek. Itu kan berarti penghayatan kita yang membuat kita merasa hambar. Tapi bagaimana penghayatan ketika kita misa online, semua rapi. Mandi, sikat gigi, lalu pakai parfum ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan bisa kecium oleh kita sendiri lah, minimal lah ya. Tapi yang jelas penghayatan kita ketika kita misa itu perlu disamakan ketika kita misa offline. Karena di dalam doa komuni batin, hadirlah sekurang-kurangnya secara spiritual dalam hati kami. Itu yang perlu direfleksikan bersama, supaya tidak hambar. Oke? Tuh, untungnya udah bisa offline sekarang, ada misa gema juga. Oke, ini bisa yang jadi. Protes mana yang misa offline? Ini udah dijawab nih. Nah, iya. Kak Nia Ramadhani sama Kakek Iko. Tapi tergantung tadi siapa yang ngomongnya. Mervin ya. Kalau rumahmu jauh ya mungkin nggak bisa ikut misa gema. Kalau tergantung keadaan. Ya, kita harus melihat juga. Ya, masih kita bisa nggak sih ikut misa offline? Ya. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa. Masih ada misa online. Tapi udah bisa nih, ya. Udah bisa misa offline. Yang nyari misa offline, ini jawabannya. Ya. Datang dan nggak usah ragu lagi, datang langsung. Ditunggu sama teman-teman gema. Jangan sampai udah misa offline, terus yang ada cuma itu lagi. Apalagi ini ada 89 nih, wah ini banyak sekali nih. Oh iya, banyak. Setahu saya dulu, tapi dulu rame sih, cuman nggak serame sekarang. Ini kan sekarang udah rame nih, kalau bisa offline gitu ya, pasti waduh bisa lihat satu sama lain. Jangan sampai kita lihat hanya di online doang, cuman lihat foto, cuman lihat video. Tapi jangan sampai ramenya ini adalah suam-suam kuku ya. Ya, jangan sampai di awal doang, betul. Betul.
harus bertahan. Ayo, ada lagi Ada lagi? pengalaman? Tadi siapa? Oh ya, pengalaman ketika pandemi. Ya, Tiap minggu bisa, itulah gampang. Atau mungkin dengan pandemi kita tidak bisa keluar, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa kongko menghabiskan uang jajan dari orang tua. Nah itu juga kan itu lebih positif lagi, artinya uang jajan dari orang tua itu bisa disimpan. Iya kalau dikasih, kalau enggak itu urusan lain lah ya. oke, selanjutnya langsung ya. Oke, terima Soalnya kasih kita juga. mau main game kali. Dan kita Oh iya bener, ada main game. Sorry. Ada game nih. Aduh, ini Apa kelebihan aksi ngomong. nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku? Nah, Nah, mungkin semuanya bisa kali ya ngechat. ya semuanya bisa. Kira apa aksi nyata teman-teman yang pengen teman-teman lakukan Ya. selama seenggaknya 1 minggu ke depan? Ya, contohnya mungkin yang tadinya malas bersih-bersih, jadi mulai Senin ini setiap jam bersih-bersih. Kan itu Wih, juga mantap. berguna juga. Ya, Atau mungkin yang tadinya jarang baca buku, besok baca buku, tapi buku tulis. atau tadi yang nonton drakor. Ya, drakor saya yang semalam cuman 2 season, enggak deh, 2 episode gitu ya. Bukan 2 season. saya nggak tahu kalau drakor. Gitu, jadi ngurangin apa yang menjadi kebiasaan buruk kita. Apa Ya. kira-kira teman-teman punya niat apa untuk seminggu ke depan ini? Ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, dimulai Ayo. dari sekarang. Ayo, apa? Jalin lebih produktif sama jalin Nah, relasi lebih banyak. mau Mau coba coba novena. novena lagi? Good. Mantap. Terima kasih. Betul, lebih produktif, harus produktif. Ini Ya. kayak kita lagi live ini ya, dia terus baca komen-komen ya. Kayak radio. Ya. Kayak radio. Berdoa sama membaca kitab terbaik. Bagus. Mantap. Menjadi lebih teratur dan produktif. Betul. Oke. Harus produktif. Semoga sahabat Yesus mendengar ya. Amin. Apalagi nih? Ayo, Ayo, teman-teman, ada lagi. yang lain. Terima kasih untuk niat-niatnya. Ya. Atau punya saran atau tips konten yang bagus bisa Ya, sih di bisa sini. jadi atau mungkin apa ya? Nggak males ngerjain tugas. Mantap. Setiap pagi baca renungan harian. Wih, dahsyat. Belajar buat persiapan UTS. Oh iya, bagus. Sudah mau UTS ya? Udah mau tes ya. Kami Orang baru yang kuliah 2 lama. minggu nih. 20-30. Oke. Pengen nggak suka nunda bangun tidur karena biasa jam 7 pagi masuk kuliah. Jadi kalau bangun jam 6 lewat 15-an gitu udah kayak dulu masih siap-siap. Ya, Nah, itu semoga juga bisa jadi rutinitas. Amin. Semoga bisa dilakukan ya. sekali lagi atur skala prioritas kita ya. Ya, yang penting jangan suam-suam Kuku. kuku. Ya, itu Harus totalitas, mau ngerjain tugas, ya, apapun semua dilakukan Ya. dengan totalitas. Mau kuliah juga totalitas. totalitas. Jangan mentang-mentang online terus cuma pakai kaos, cuci muka kagak, sikat gigi kagak, kan berabe, ya kan? Dosen masuk jam 10, kita masuk jam 8. Enggak. Ya, kita siap lah 10-15 menit sebelumnya. Ya, itu. Siap. Pokoknya siap lah. Mantap. Bertobatlah Ada karena lagi yang Yesus lain? sebagai sahabat kita. Ya. Oke? Ada lagi? Kalau Sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya yaitu games. oke, Saya kira sudah ya. saya kira sudah ya. Semoga apa yang kita diskusikan bersama, sharing bersama ini bisa menjadi pijakan hidup teman-teman, pijakan hidup kita sendiri untuk lebih meningkatkan kualitas hidup doa, hidup belajar Setuju. kita, segala hidup yang bernilai positif sehingga kita tidak suam-suam kuku. Setuju, Fatar. Demikian teman-teman, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Online lah ya, yang terdengar suara saya doang nih. Oke. Tepuk tangan online. Oh, terima kasih. Ya, Oh iya, apa itu? Oh, reaction. oke. Oke, kita serahkan untuk sesi game selanjutnya kepada panitia. Kepada sang punya acara. Kita ada doa umat dulu, Fatah. Ayo. Oke, silakan operator dan petugas untuk doa umat. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup,
dan para imam, agar mereka dapat menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraan-Mu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat dunia, ya Bapa, sertailah umat-Mu dalam menghadapi krisis dunia sekarang ini, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menemukan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para mahasiswa, ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, sentuhlah hati kami, dan tumbuhkanlah iman kami dalam mengikuti panggilan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Bapa meneguhkan iman kita untuk senantiasa menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah hati kami, tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada sang punya acara. Ya. Baik, terima kasih Frater Beni dan Frater Richard atas pembahasannya. Sekarang kita akan lanjut ke games. Nah, kita kan games pakai quizzes ya teman-teman. Udah pada login semua? Kalau belum login, di login dulu. Soalnya kalau bisa pakai nama asli ya teman-teman. Sama Frater kalau mau ikut games boleh banget kok. Siapa tahu hadiahnya ada kan? Ya, mobil. Boleh. Login dari link mana ya, Kak?
Quiziznya bisa dibuka di web, di Google gitu ya. Terus nanti tinggal dimasukin aja kodenya. Nah, tuh ada kodenya. 014965. Jadi kamu buka di Google, kamu cari Quizizz gitu. Terus nanti tinggal join, tapi kamu login dulu. Hmm. 014965. Aku juga mau ikutan ah. Wih, udah ada yang masuk nih. Iya, pakai nama asli ya, guys. Ih, lucu banget suaranya. 014965. Udah ada berapa orang nih, Kak? Oh, itu ada kelihatan. Oh, 35. Ayo teman-teman yang belum masuk ke Quizizz, boleh silahkan. Kita mulai sampai ada berapa nih, Kak, kira-kira? Sampai 50, Kak? Soalnya di Zoom kan ada 88 ya? Masih kita tunggu kali ya, Nia, sampai jam 8.40. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu caranya, boleh dikasih tahu lagi nih ya. Iya. Tinggal buka Google aja, terus cari Quizizz, habis itu tinggal join gitu. Buka link Quizizz-nya. Quizizz. Prater dari muka-mukanya udah nggak sabar nih kayaknya pengen main. Muka-muka dong. bingung. Bingung gitu. Tapi enggak. Bisa. Kita udah masuk kok. Prater agak curang ya, berarti mainnya berdua kerjasama dia. Saya nggak ikut. Iya dong. Mau main apa sih? Nanti lihat. Oh, quiz. Ih, matiin. Ini yang belum pakai nama asli, boleh pakai nama asli ya. Ini anak Papi J, Lady. Ya, teman-teman yang belum masuk masih ditunggu sampai 8.40. Ayo 1 menit Lumayan lagi loh, ya, Kak. guys. Ada hadiah ya, Kak Keiko? Ada. Nanti kalau udah mulai hasilnya udah selesai itu boleh di SS ya teman-teman. Gimana teman-teman, masih ada yang kesusahan untuk join Quizizz-nya? Udah 8.40 ini ya, boleh dimulai kali ya. Boleh, silakan kakak operator untuk memulai. Ih, aku deg-degan ya. Aku malah apa sih? Sebentar ya teman-teman, operatornya tiba-tiba hilang koneksi.
Teman-teman, mohon maaf karena ada kendala jaringan. Boleh teman-teman masukin kode gamenya yang baru ya. Mohon maaf sekali teman-teman. Iya, Kak, nggak apa-apa. Kodenya di 7995531. Boleh, silakan teman-teman di-close dulu yang sebelumnya, kemudian langsung join lagi di kode game yang baru 7995531. Teman-teman jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya. Ini tebak nama aku siapa ini? Waduh, Tebak nama aku siapa? share screen-nya kelihatan Dia kan ya sudah teman-teman? memulai quiz duluan. Kelihatan, Kak. Oke. Ini sudah ada 23 orang yang ikutan. Di yang sebelumnya ada 55, Kak. Oke, nanti kita tunggu sampai 55 ya. Ini ada nama asli. Benar sih, menggunakan nama asli. Gunakan nama asli. Nama aslinya nama asli. Iya, keren banget memang. Memang nama mantap. 49 orang. Wih, anak Papi J. Ada Violeta, ada Agatha, ada Veronica, ada Johannes, ada Frater. Oh ya, Frater ikut ya. Betul, bagus. Frater jangan curang ya. Gimana curangnya? Nggak bisa gitu curang. Ya tergantung sikon lah. Iya. Kalau Ya, kepepet ya. nggak apa-apa. Ada Rifka, ada real name. Bagus banget ya namanya ya, benar. Real nih. Real name. Oh ya, aku juga belum tahu guys kuisnya kayak apa. Jadi kita adil kok, kita fair. Wih, udah 57 nih Kak, udah melebihi yang tadi. Apakah mau kita mulai? Gimana kan ya? Apa mau kita mulai atau masih mau menunggu teman-teman? Boleh kali ya untuk dimulai ya Kak. Udah Oke, 57 kita mulai ya juga. teman-teman. Selamat mengerjakan. Aduh, udah 54321-nya deg-degan aku. Wow, Waduh. Apa ya? ini bunyinya teng-teng-teng kayak teman-teman ya, pertanyaannya mudah-mudah ini sepertinya. Di sini ada Josephine masih memimpin. Kemudian ada Cecilia, ada Natasha di 3 peringkat teratas. Di peringkat teratas ada Oktaviani, ada Natasha, juga ada Cecilia. Ini Frater ada di peringkat keberapa ya, Frater? Udah, tadi Frater belum ada di peringkat 3 teratas ini sepertinya. Wah, Kak Oktaviani udah 5.000 lebih. Ini kayaknya Frater juga bingung nih pertanyaan-pertanyaannya nih. Yuk bisa yuk Frater udah teman-teman. kerja sama masih bingung loh. Jarang ya. Iya ya, Frater udah kerja sama masih bingung ya, Kak. Ah, salah. Kalau udah salah tuh langsung turun gitu loh. Wih, Kartika memimpin, guys.
Kok bisa? Salah. Akurasinya udah 64%. Ini kita tunggu nih. Kalau udah 75 kita akhiri aja kali ya. Boleh, Kak. Aku masih berjuang, Kak. Aku salah 7. Teman-teman, waktu bermainnya tinggal 2 menit lagi. Jadi buat teman-teman yang belum selesai mengerjakan, yuk cepat-cepat dikerjakan supaya teman-teman bisa ada di peringkat pertama biar bisa menang dan dapat hadiah. Wih, Kartika keren banget nih, 13.000 loh. Tapi tipis keluarga sama Kak Keoni. Yuk bisa guys, disusul guys. Comeback. Romo gimana? Prater gimana nih? Peringkat 4. Oh, Prater baru muncul di peringkat kelima, guys. Iya. Ini Prater langsung nyolong start ya, langsung ada di peringkat ketiga ya, dari 5 ke 3. Kita ngepur. Mereka diam-diam menyusul ya. Wih, iya, Sintata. Wah. Dengar semua itu. Tata diam-diam langsung 13 pertanyaan dijawab dengan benar ya. Tata diam-diam menghanyutkan ya. Keren. Mohon maaf ya guys. Tadi remet banyak soalnya. Soalnya serba salah. Nanti kalau kalah disangka kita nggak tahu apa-apa. Wih. Tapi makanya kita tengah-tengah aja. Baru 44 dari 67 yang udah beres ya, Kak? Iya, 48 dan 67. Wih, tiba-tiba muncul. Hehehe. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan 25.1, berarti tandanya harus kita akhiri ya. Kita akhiri ya, Kania, Kak Keiko. Iya, boleh, Kak Auren. Iya, Kak, boleh. Oke, kita akhiri ya, teman-teman. Sebentar ya, guys. Lemot laptopku. Iya, Kak, nggak apa-apa, Kak. Oke, kita lihat. Peringkat pertama ada Hehe. Yeay. Chat Zoom. Selamat.
nomor WhatsApp kamu di PC ke akunnya Keiko Enak Tahu. Boleh silahkan di chat ke akunnya Keiko Enak Tahu untuk kamu chat nomor WhatsApp kamu dan juga kepada Sintata. Kalau nggak salah, ya, Sintata Tojaya. Silakan untuk chat ke kontaknya Keiko Enak Tahu untuk konfirmasi nomor WhatsApp kamu karena kalian akan mendapatkan hadiah dari Gema Bogor. Acara selanjutnya diserahkan kembali kepada MC. Baik, teman-teman, jangan lupa kalau misalkan yang tadi udah disebutin sama Kak Aurel, boleh langsung chat ke aku ya. Lalu untuk selanjutnya, teman-teman boleh menyalakan kameranya karena kita masuk ke sesi foto bersama. Jadi silakan teman-teman dipersiapkan gaya terbaiknya dan dimohon kepada kakak operator untuk membantu fotonya. Terima kasih. Kayak teman-teman boleh on cam. Yuk on cam dulu yuk. Ayo kakak operator, apa sudah siap? Kak Edi, apakah Kak Edi sudah bergabung di Zoom kali ini? Sudah bergabung belum ya Kak Edi? Udah Kak, tadi aku lihat. Hadir. Hadir, sudah bisa memimpin Kakak? Boleh. Oke, silahkan. Ini ada berapa slide ya? Oh, ada 4 slide. Berarti kita 2 kali kali ya, jadi 8 kali foto. Boleh. Kita 8 kali foto ya, 1 slide, 2 kali foto. Teman-teman, karena kita nggak tahu teman-teman posisinya ada di slide keberapa, jadi tolong ditahan gaya terbaiknya selama 8 kali foto itu ya. Oke, Kak Edi, silakan. Oke, bentar ya. Enggak ya. Oke, biar full screen. Oke, siap. Ini yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. Yang kedua, 1, 2, 3. Buat yang slide ketiga sekarang. Satu, 2, 3. Yang terakhir nih. Satu, 2, 3. Oke, udah semua. Oke, terima kasih Kak Edi. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Edi untuk dokumentasinya. Sekarang kita udah di penghujung acara nih. Iya nih Kak. Iya nih Nia. Sayang banget ya. Udah pertemuan terakhir juga. Jadi kita mau ngucapin terima kasih ke Frater Richard sama Frater Benny yang sudah menyempatkan hadir dan mengisi sesi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan BKSN kali ini. Sampai jumpa di acara Gema lainnya. Terima kasih juga untuk petugas hari ini, yaitu dari KMK IB Kesatuan Bogor, KMKK. Terima kasih. Kania dan Kak Keiko, aku boleh sedikit pengumuman? Boleh Kak, silakan Kak Aurel. Oke, baik teman-teman semua, karena tadi di game itu ternyata kami ada miskomunikasi. Jadi karena Sintata Tojaya itu adalah anggota dari
bagian dari tim pelayanan pastoral mahasiswa. Jadi untuk peringkat ketiga yang atas namanya Kartika, boleh silakan chat di Keiko Enak Tahu untuk konfirmasi ke nomor WA kamu untuk supaya kamu bisa dapat hadiah. Dan juga untuk pemilik akun Hehe, boleh silakan dicek. Disertakan untuk bukti screenshot kalau kamu adalah pemilik akun dari Hehe dan juga Kartika. Begitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk memastikan teman-teman untuk memfollow @gemabogor di Instagram supaya teman-teman lebih tahu dan kegiatan-kegiatan apa aja yang akan dilaksanakan oleh Gereja Mahasiswa Keuskupan Bogor. Dan juga mewakili Romo Paulus Peter, kami mengucapkan terima kasih banyak karena atas partisipasi teman-teman dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang keempat ini. Dan terakhir, seperti yang tadi sudah disampaikan, sudah disinggung-singgung oleh Kania dan juga Kak Keiko, di hari Minggu depan, di tanggal 2 Oktober itu, kami mengadakan misa offline untuk Gereja Mahasiswa Keuskupan Bogor. Jadi teman-teman mahasiswa sekalian, boleh silakan untuk hadir. Syarat-syaratnya yang penting teman-teman sehat, teman-teman nggak sakit, teman-teman boleh hadir dalam menjadi bagian dalam misa pada hari Minggu itu. Kalau misalkan teman-teman mau tahu di mana lokasinya ada di Pusat Pastoral Keuskupan Bogor, satu komplek dengan Gereja Katedral Keuskupan Bogor. Jangan lupa untuk download Peduli Lindungi karena untuk masuk ke dalam Gereja Katedral dan juga Pusat Pastoral sekarang akan Peduli Lindungi. Misalnya jam berapa? Misalnya jam 9 pagi. Gitu. Terima kasih Kania dan Kak Keiko. Dikembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Kak Aurel atas pengumumannya. Yang menang tadi jangan lupa dihubungi ya. Ini Kak Kartika udah ngechat aku, mungkin atau Hehe kali ya, masih belum menghubungi aku. Boleh tolong di chat ke aku. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Pater, terima kasih untuk teman-teman yang membantu kami untuk bertugas hari ini. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Iya. Untuk kakak operator, boleh bantuannya untuk lagu penutup. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Ya, terima kasih teman-teman telah menghadiri pertemuan terakhir kita. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata atau perilaku. Ada form untuk evaluasi di komen. Iya, tolong Evaluasi kegiatan. dimohon untuk bantu isi ya form evaluasinya. Terima kasih.